Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alter Jonathan Samori, NIM 2015-150012. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Biologi. Sekarang saya akan membahas tentang respirasi. Let's check out this video, thank you. Oke semuanya, kita ke materi saya yang paling pertama, yaitu respirasi. Nah, apa sih itu respirasi? Jadi di sini saya telah menjelaskan secara yang saya dapati di internet apa itu respirasi. Namun belum saya jelaskan melalui pemikiran saya sendiri. Jadi respirasi ini merupakan pertukaran gas, yaitu oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dan dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Jadi secara umum aja nih ya, atau menurut saya secara umum, respirasi ini dapat dijelaskan sebagai salah satu proses di mana kita menghirup udara. Udara yang dihirup ini adalah oksigen atau O2 dan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Atau bisa juga respirasi adalah suatu peristiwa terjadinya pertukaran gas di mana oksigen atau O2 yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk metabolisme sel dan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang nantinya akan dikeluarkan melalui paru-paru. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, yaitu anatomi saluran respirasi. Jadi ada dua saluran sistem respirasi, yaitu saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Nah, saluran nafas bagian atas ini terdiri dari rongga hidung, faring, dan juga laring. Lalu setelah itu, saluran nafas bagian bawah ini terdiri dari bronkus, bronchiolus, dan juga paru-paru. Baiklah, kita ke penjelasan tentang hidung. Oke, jadi hidung ini merupakan salah satu pernafasan yang paling pertama atau yang terletak paling pertama di atas tubuh manusia. Dan dia juga termasuk dalam pernafasan bagian atas. Jadi kita langsung saja ke materinya. Di sini saya telah menjelaskan apa yang saya dapatkan tentang hidung. Namun saya akan menjelaskan secara rinci lagi apa itu hidung. Maksud saya penjelasan tentang hidung. Baiklah, jadi hidung itu adalah saluran pernafasan yang paling pertama. Ketika proses pernafasan sedang berlangsung, udara yang disaring melalui rongga hidung akan menjalani 3 proses utama, yaitu penyaringan atau filtrasi, penghangatan, dan pelembaban. Hidung juga terdiri atas bagian-bagian tertentu. Ada 3 bagian hidung, yaitu bagian luar atau dinding. Bagian luar dinding terdiri dari kulit. Lalu setelah itu ada juga lapisan tengahnya yang terdiri dari otot-otot dan tulang rawan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada lapisan dalam yang terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat yang dinamakan karang hidung atau concha nasalis. Nah, concha nasalis ini berjumlah 3 buah, yaitu concha nasalis inferior, concha nasalis media, dan concha nasalis superior. Dari hidung kita turun ke pernafasan yang selanjutnya, yaitu faring. Nah, faring ini merupakan pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai sambungannya dengan oesophagus pada ketinggian tulang rawan atau krikoid. Nah, nasofaring atau faring ini terdapat pharyngeal, tonsil, dan tuba eustachius. Jadi saya akan menjelaskan secara rinci lagi letak-letak faring dan apa itu faring dan lain-lain sebagiannya. Jadi nasofaring ini terletak tepat di belakang kavum nasi. Nah, di bawah basis krania dan di depan vertebrata cervicalis 1 dan cervicalis 2. Nah, nasofaring ini membuka bagian depan ke dalam kavum nasi dan ke bawah ke dalam orofaring. Tuba eustachius membuka ke dalam dinding lateralnya pada setiap sisi.
Pharyngeal tonsil atau tonsil nasofaring adalah bantalan jaringan limfe pada dinding posterisoperior nasofaring. Ada juga orofaring. Nah, orofaring ini pertemuan rongga mulut dengan faring, di mana pertemuan ini terdapat pangkal lidah. Nah, orofaring ini adalah gabungan sistem respirasi dan pencernaan. Makanan masuk dari mulut dan udara masuk dari nasofaring dan paru-paru. Lalu ada juga laryngofaring, atau terjadi persilangan antara aliran udara dan aliran makanan. Jadi untuk penjelasannya, laryngofaring ini merupakan bagian dari faring yang terletak tepat di belakang laring dan dengan ujung atas esofagus. Lalu setelah itu kita sekarang ke laring atau tenggorokan. Baiklah, jadi laring ini merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara. Laring ini terletak di bagian depan faring sampai ketinggian vertebrata cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Jadi saluran udara dan laring ini merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara. Nah, pada bagian pangkal ditutupi oleh sebuah empang tenggorokan yang disebut epiglotis, yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi ketika menelan makanan dengan menutup laring. Nah, laring ini terdapat pada garis tengah bagian depan leher, sebelah dalam kulit, glandula tiroida, dan beberapa otot kecil lainnya. Dan di depan laryngofaring dan bagian atas esofagus. Oke, teman-teman sekalian, setelah kita membahas saluran nafas bagian atas, sekarang kita ke saluran nafas bagian bawah. Dan di sini sudah ada saluran nafas bagian bawah yang paling pertama, yaitu batang tenggorokan atau trakea. Baiklah, trakea ini merupakan tabung fleksibel dengan panjang kira-kira 10 cm dengan lebar 2,5 cm. Nah, trakea ini berjalan dari cartilago cricoidea ke bawah pada bagian depan leher dan di belakang manubrium sterni. Nah, berakhir setinggi angulus sternalis atau laut manubrium dengan corpus sterni, atau sampai kira-kira ketinggian vertebrata thoracalis kelima, dan di tempat ini bercabang menjadi 2 bronkus atau bronki. Baiklah, sekarang kita ke bronkus. Oke. Jadi bronkus ini merupakan suatu cabang batang tenggorokan yang terletak setelah trakea dan sebelum paru-paru. Nah, setelah masuk ke dalam paru-paru, bronkus akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Jadi bronkus yang terbentuk dari belahan 2 trakea pada ketinggian kira-kira vertebrata thoracalis kelima mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Nah, bronkus itu berjalan ke bawah dan ke samping ke arah tampuk paru-paru. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih lebar, dan lebih vertikal daripada yang kiri. Sedikit lebih tinggi dari arteri pulmonalis dan mengeluarkan sebuah cabang utama lewat di bawah arteri. Disebut bronkus lobus bawah. Lalu setelah itu bronkus kiri lebih panjang dan lebih langsing dari yang kanan dan berjalan di bawah arteri pulmonalis sebelum dibelah menjadi beberapa cabang yang berjalan ke lobus atas dan bawah. Cabang utama bronkus kanan dan kiri bergabung lagi menjadi bronkus lobaris dan kemudian menjadi lobus segmentalis.
Nah, percabangan ini berjalan terus menjadi bronkus yang ukurannya semakin kecil sampai akhirnya menjadi bronchiolus terminalis, yaitu saluran udara terkecil yang tidak mengandung alveoli atau kantung udara. Nah, bronchiolus terminalis memiliki garis tengah kurang lebih dari 1 mm. Bronchiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, tetapi dikelilingi oleh otot-otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Seluruh saluran udara ke bawah sampai tingkat bronchiolus terminalis. Bronchiolus terminalis disebut saluran penghantar udara karena fungsi utamanya adalah sebagai penghantar udara ke tempat pertukaran gas paru-paru. Baiklah, kita sekarang ke paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri atas gelembung-gelembung kecil atau alveoli. Alveolus atau alveoli yaitu tempat pertukaran gas asinus yang terdiri dari bronchiolus dan respiratorius, yang terkadang memiliki kantong udara kecil atau alveoli pada dindingnya. Ductus alveolaris seluruhnya dibatasi oleh alveolis dan saccus alveolaris terminalis. Alveolaris terminalis. Nah, saccus alveolaris terminalis ini merupakan akhir dari paru-paru atau akhir paru-paru. Asinus atau kadang disebut lobulus primer memiliki tangan kira-kira 0,5 sampai dengan 1,0 cm. Oke, sekarang kita masuk ke proses respirasi. Jadi, respirasi pada biologi atau menurut biologi merupakan sebuah proses mobilisasi yang dilakukan makhluk hidup lewat pemecahan senyawa berenergi tinggi atau SET untuk dipakai dalam menjalankan fungsi hidup. Pengertiannya dapat disamakan dengan pernafasan, tetapi istilah respirasi mencakup proses yang juga tidak tercakup pada istilah pernafasan. Nah, respirasi ini terjadi pada semua tingkatan organisme hidup, mulai dari individu sampai satuan yang terkecil atau sel. Nah, jika pernafasan biasanya diasosiasikan dengan memakai oksigen sebagai senyawa pemecah, respirasi tidak perlu melibatkan oksigen. Biasanya respirasi itu merupakan sebuah proses oksidasi yang dialami oleh SET sebagai unit penyimpanan energi kimia pada organisme hidup. SET seperti molekul gula atau asam, lemak, bisa dipecah dengan bantuan enzim serta beberapa molekul yang sederhana. Sebab proses ini merupakan reaksi eksosterm atau melepaskan energi. Energi yang dilepas ditangkap oleh ADP. Nah, seperti yang ada di gambar, ditangkap oleh ADP atau NADP membentuk ATP atau NADPH. Teman-teman bisa melihatnya di gambar. Dan selanjutnya berbagai reaksi biokimia endotermik atau memerlukan energi dipasok kebutuhan energinya dari kedua kelompok senyawa terakhir. Kebanyakan respirasi yang bisa disaksikan manusia membutuhkan oksigen untuk oksidatornya. Reaksi yang demikian ini disebut sebagai reaksi aerob. Jadi reaksi aerob itu adalah reaksi yang bisa disaksikan oleh manusia dan membutuhkan oksigen untuk oksidatornya. Tetapi banyak proses respirasi yang tidak melibatkan oksigen. Yang biasanya dikenal orang adalah proses pembuatan alkohol oleh Khamir Saccharomyces cerevisiae. Bermacam bakteri anaerob memakai belerang atau senyawa ataupun beberapa logam sebagai oksidatornya. Respirasi dilakukan pada satuan sel. Proses respirasi pada organisme eukariotik terjadi di dalam mitokondria. Kita ke penjelasan selanjutnya yaitu proses respirasi pada manusia. Nah, respirasi pada manusia adalah langkah proses pengambilan oksigen serta pengeluaran sisa berupa karbon dioksida dengan uap air.
Oksigen diperlukan oleh semua sel-sel tubuh dalam reaksi biokimia atau oksidasi biologi untuk menghasilkan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Reaksi ini bisa menghasilkan zat sisa yang berupa karbon dioksida serta uap air yang lalu dihembuskan menghasilkan zat sisa yang berupa karbon dioksida serta uap air yang lalu dihembuskan keluar. Jadi, pada dasarnya tujuan respirasi sebenarnya ialah untuk membentuk ATP yang diperlukan untuk seluruh kegiatan kehidupan manusia. Dengan berdasarkan tempatnya, pertukaran gas O2 serta CO2 pernafasan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan luar dan juga pernafasan dalam. Pernafasan luar ini respirasi eksternal, ialah pertukaran O2 dalam alveolus dengan CO2 dalam darah. Lalu pernapasan dalam yaitu respirasi internal, yaitu pertukaran gas O2 dengan CO2 dari aliran darah dengan sel-sel tubuh. Nah, alat-alat respirasi pada manusia itu seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan alveolus. Lalu ada pula respirasi pada tumbuhan. Nah, respirasi seperti yang tadi saya jelaskan merupakan proses dalam pengambilan O2 untuk memecah senyawa-senyawa organik menjadi CO2, HO2, dan energi. Tetapi demikian, respirasi pada hakikatnya ialah reaksi redoks, di mana substrat dioksidasi menjadi CO2 sedangkan O2 yang diserap sebagai oksidator mengalami reduksi menjadi H2O. Respirasi merupakan proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan memakai oksigen. Dari respirasi akan menghasilkan energi kimia seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu ATP untuk kegiatan kehidupan seperti sintetis atau anabolisme, gerak, dan pertumbuhan. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu saja penjelasan tentang respirasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Dan saya mohon maaf untuk kesalahan kata jika saya mengucapkan kesalahan kata. Terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Selamat pagi.